Shalom Zilenial, saya sebut kalian Zilenial karena kalian memang pada tahap sebagai generasi Zilenial. Zilenial itu adalah generasi Z, usianya usia kalian, usia remaja gitu. Nah, sebelum kita mulai untuk khotbah pada hari Minggu kali ini, tapi saya menyebutnya ini bukan khotbah ya, tapi ini adalah sebuah sharing pengalaman yang saya dapatkan dan juga beberapa revelation yang saya dapatkan langsung dari Tuhan Yesus. Semoga ini bisa menjadikan hal yang sangat berguna bagi kalian semua, khususnya dalam perkembangan secara kerohanian kalian. Itu penting banget, saya harus kasih tahu ini gitu. Karena apa? In the future kalian akan menghadapi banyak hal yang jauh lebih sulit daripada my future. Your future it mostly more difficult than my future. Remember that, okay? Jadi kalian harus stay fokus, tetap pertahankan hubungan kalian dengan Tuhan. Sebelum saya mulai, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mengerti jalan-jalan pikiran-Mu Tuhan atas kehidupan kami kaum generasi Tuhan, khususnya generasi Si Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu, biarlah urapan-Mu juga turun atas yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya mereka semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, mengerti rancangan-rancangan-Mu yang terbaik Tuhan, untuk ke depan, masa depan kami, masa depan yang penuh pengharapan bersama Tuhan, dan juga akan sebagai umat yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, biar apa yang hamba sampaikan menjadi berkat dan berdampak Tuhan atas kehidupan para remaja yang ada, yang menyimak video ini Tuhan Yesus. Hamba terbatas Tuhan, tetapi Engkau yang bekerja luar biasa atas kehidupan kami, hamba dan juga para penonton dari YouTube ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, pagi ini saya akan share mengenai hawa nafsu. Nah, itu penting. Garis bawahi hawa nafsu dari awal. Itu penting banget untuk kalian ingat. Karena sekarang ini kita lagi ada di dimensi kehidupan kedua kita, yaitu kehidupan digital. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kehidupan digital udah mampu menguasai kita secara tidak langsung, bahkan membentuk kita secara tidak langsung. Believe it or not. Kalian udah dibentuk secara tidak langsung. Kalau kalian minggu lalu saya suruh untuk nonton Social Dilemma, kalau udah nonton kalian pasti paham tentang apa yang sekarang sedang terjadi. Dan sadar atau tidak bahwa kehidupan digital itu banyak iblisnya. Saya bilang banyak iblisnya, banyak setannya. Kenapa saya bilang begitu? Tempatnya di situ emang. Karena apa? Kehidupan digital kita secara tidak langsung, kalau kita tidak menyadari hal itu, akan membawa kita tuh semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Bahkan akan menyesatkan kita tanpa kita sadari. Ingat, garis bawain. Menyesatkan kita tuh tanpa kita sadari. Tahu-taunya udah ada di jurang aja gitu. Tahu-taunya udah ada di ujung jalan aja, jauh dari Tuhan. Nah, itu yang harus kita pahami dan sadari tentunya. Ingat loh, ini tuh adalah hari akhir. Jadi kita harus waspada tentang hal tersebut. Kenapa saya sebut ini adalah hari akhir? Disebutkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 yang menyebutkan, saya bacain ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Garis bawain ya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nah, sekarang kita identifikasi apa aja sih golongan yang terbentuk, yang tergolong dalam hawa nafsu, yang kemungkinan dapat terjadi akibat kehidupan digital. Gitu. Kalau sesuai firman Tuhan ada beberapa hal gitu, tapi ini masih related gitu, related kepada hal tersebut. Contohnya nih, hawa nafsu belanja. Orang butuh nggak butuh beli aja. Kita dipacu dengan
kehidupan digital itu untuk mau nggak mau kita belanja. Karena apa? Tampilannya yang menarik, videonya yang keren, kita dipacu untuk pingin terhadap barang tersebut, sedangkan kita nggak butuh gitu. Kita diiming-imingin. Itu namanya kalau di ilmu saya, ilmu komunikasi itu adalah secara tidak langsung kita dipersuasi, dipengaruhi, tetapi seneng gitu. Love mark. Sampai gila, suka nggak suka saya harus beli gitu. Sedangkan kita belum tentu butuh. Apalagi ada belanja online tuh. Hilaf. Semua mau dibeli gitu yang ada di online. Bener nggak nih? Apalagi kena TikTok tuh sekarang anak-anak ya. Nyobain belanja online cek gitu. Nyampah online cek gitu. Nah itu kalian udah mulai merasakan gitu. Belum lagi hawa nafsu makanan. Tuh lihat review-review makanan udah di mana-mana. Semua orang sekarang jual makanan. Semua orang makanan nomor 1. Wih itu enak, wih ini enak. Kalau lu nggak makan itu nggak kekinian. Kalau lu nggak makan ini nggak gaul. Kadang stigma yang dibangun seperti itu. Kita disajikan untuk makan tuh sebanyak-banyaknya dan sekeren-kerennya gitu. Makan cabe, weh lu nggak keren kalau nggak makan cabe yang begituan. Wah sampai 100 kilo gitu. Merusak tubuh loh. Merusak tubuh nggak cuma rokok sekarang, makanan. Gitu. Bener nggak? Kalau dulu kan orang rokok kan kayaknya wih tabu banget gitu kan. Tapi sekarang justru yang paling distraktif terhadap tubuh kita, paling merusak terhadap tubuh kita adalah makanan. Apa sih yang ada di dalam makanan tersebut? Gitu. Apa sih yang seharusnya kita makan gitu? Porsinya seberapa banyak sih gitu? Nah itu dia, kita dipacu untuk hawa nafsu makanan melalui dunia digital. Pornografi juga tuh, hawa nafsu pornografi saya udah sering jelasin ya. Ada juga hawa nafsu hedonisme, pinginnya bergaya hidup mewah mulu gitu, pamer mulu gitu. Bener nggak? Nggak punya barang misalnya, you don't have any kind of car, tapi kamu bisa pakai mobil orang lain dan kamu berkata bahwa this is my car. Stupid gitu. Bahkan, mohon maaf nih, ingin tampil terlihat keren, tapi nggak punya duit. Lucu ya. Dan orang kadang percaya loh dengan hal tersebut. Bisa dipengaruhin gitu. Oh iya ya ternyata kaya. Enggak. Ngutang. Gitu. Nah, itu karena apa? Saking pinginnya terlihat keren di sosial media. Ada juga namanya hawa nafsu hujan menghujat. Nah, itu kan TikTok viral. Saling hujat menghujat. Tuh yang error. Tuh. Aduh, saya nggak ngerti nih. Jadi kayak hal-hal yang demikian tuh makin jadi halal gitu, makin jadi hal yang biasa gitu, sedangkan itu tidak bagus gitu. Hawa nafsu seks, aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan seks, waduh udah digital life. Orang tidak lagi menghargai pernikahan, orang lagi tidak menghargai hubungan, sebuah hubungan human to human. Lama-lama human as an animal. Human as an animal. Padahal standar kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, itu mau dirusak sama kehidupan digital. Sadar nggak kalau kita nih sedang digiring untuk melihat hal-hal tersebut yang kemudian kita bakal tiru gitu. Udah dilihat, ditiru, bahkan diduplikasi. Orang bikin konten hedonisme, ngikut. Bikin konten hedonisme, duplikasi nggak? Orang bikin konten hujat menghujat. Buktinya di TikTok banyak tuh. Saling malah dihujat balik. Komentar-komentar netizen yang maha benar itu juga seperti itu. Kita tanpa sadar loh menduplikasi hal tersebut. Kognisi kita, otak kita, bawah sadar kita menangkap itu melalui indera mata kita, indera telinga kita, pendengaran kita. Hingga akhirnya kognisi kita, alam bawah sadar kita
menduplikasi hal tersebut. Sehingga pada suatu keadaan tertentu, ketika kalian tidak menyadari keadaan tersebut satu frame dengan keadaan kalian, atau kalian merasakan hal yang sama dengan keadaan tersebut, itu bisa terjadi kalian melakukan aksi duplikasi hawa nafsu yang udah kalian tonton sebelumnya, yang udah masuk di memori kalian. Bahaya nggak? Makanya saya bilangin ke kalian di minggu-minggu yang lalu, please read your Bible itu lebih intens daripada banyakin baca sosial media, daripada baca berita online. Tuh, itu harus diperbanyak. Otaknya diisi hal-hal yang sifatnya seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang sifatnya duplikasi yang negatif gitu. Itu bahaya. Dan itu kita tanpa sadar loh melakukan itu. Saya tidak menyalahkan kalau ada yang menduplikasi hal itu. Karena apa? Tanpa sadar. We are not realize it. That we already done it. Nggak sadar. Kadang nggak sadarnya tuh saking kepingin kelihatan keren gitu kan. Padahal keren itu pada pandangan mata orang lain. Yang khususnya mereka yang belum percaya gitu. Kalau kita sebagai orang yang percaya, nggak mungkin mau melakukan itu. Kalau sama orang yang nggak percaya, bahkan dikatakan itu adalah hal yang keren. Hal itu benar, kamu udah ngelakuin hal yang benar melakukan hal tersebut, tapi sebenarnya enggak gitu. Ketahuilah bahwa menurut Tuhan, itu sesat loh. Kenapa saya bilang itu sesat? Karena apa? Pikiran kita memang lagi disesatkan. Seperti yang dikatakan Paulus nih di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Tuh, garis bawahin ya. 2 Korintus 11 ayat 3. Paulus aja takut loh. Takut bahwa pikiran kita ini akan disesatkan dari kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus. Kita udah biasa baca Bible, kita udah biasa renungan, kita udah biasa berdoa kepada Tuhan. Tapi karena kehidupan digital kita, akhirnya kita beralih dari ketaatan, kesetiaan kita kepada Kristus, hingga akhirnya kita diperdaya oleh ular alias iblis dengan kelicikannya. Iblis licik loh, bener, licik banget, pinter banget cari celah. Gimana caranya mengkonstruksikan diri kita supaya kita menjadi orang yang ikut sama dia tanpa kita sadarin, halus masuknya. Sadarin loh bahwa setiap hari kalau kita pegang namanya handphone, digital life, ini konteksnya kita ngomong digital ya. Saya tidak berbicara mengenai kehidupan sosial antar masyarakat, face to face, no. This is about the digital life kita dengan kehidupan digital saat ini. Garis bawain ya. Tanpa kita sadari ketika kita menggunakan kehidupan digital kita atau kita tinggal di dalam kehidupan digital kita, setiap hari, setiap saat, setiap detik, menit, dan sebagainya, kita itu lagi diejek oleh pengejek. Diolok-olokin oleh tukang olok. Ngolokinnya eksklusif. Supaya apa? Kita mengikuti hawa nafsu kita dan menjadi seperti mereka. Kita diejeknya gini, lu ya kalau nggak pakai barang branded lu nggak keren. Lu ya kalau nggak seks bebas lu nggak keren. Lu ya kalau misalnya nggak makan makanan yang kayak begitu nggak keren. Lu ya kalau nggak pamer tuh nggak keren. Lu ya kalau nggak ngolokin orang tuh nggak keren. Tuh, kita lagi diejek tuh setiap hari. Jangan ikut dunia. Dengerin loh. Tuhan itu nggak kepingin itu semua terjadi terhadap kita sebagai umat pilihan dia gitu. Kita ini udah dipilih loh. Jangan sampai kita pertama pilihan, kita akhirnya nggak finish well, nggak berakhir dengan baik. Hey, come on.
Ngeri ya. Nah, ketahuilah, dan ingat-ingatlah, saya bilang. Jangan cuma diketahui, tapi diingat-ingat dengan baik. Ya, Tuhan itu ingin kita tidak menuruti hawa nafsu. Satu. Dan Tuhan itu ingin kita hidup mematikan hal-hal demikian. Kenapa saya bilang gitu? Ini jelas, Kolose 3 ayat 5 menyebutkan bahwa karena itu, dah garis bawain dia, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan 1, kenajisan 2, hawa nafsu 3, nafsu jahat 4, dan juga keserakahan 5, yang sama dengan penyembahan berhala. 5 things, 6 things, penyembahan berhala. Pertanyaannya nih, siapa yang selalu tidak bisa nggak lepas dari gadgetnya? Dulu saya iya, sekarang enggak. Saya lebih mementingkan kehidupan sosial saya dengan manusia. Itu lebih hakiki daripada saya mementingkan kehidupan gadget saya. I was. But now, not again. Disebut penyembahan berhala loh. Kita lagi menyembah berhala gitu. Dan ini, hal-hal yang seperti ini, pencabulan, ini kan semua segala sesuatu adalah nafsu duniawi kan. Pencabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nafsu pengen ngolokin orang, nafsu pengen ini, nafsu ingin belanja, nafsu ingin pamer, nafsu ingin terlihat keren gitu. Mana Tuhan Yesusnya? Nafsu jahat. Kalau nggak ngejahatin orang tuh nggak enak, kalau nggak nyinyirin orang tuh nggak enak. Dah. Kalau nggak najis, nggak seks bebas tuh nggak enak. Gitu. Berhala loh itu. Pertanyaannya, mana Tuhan Yesus? Kok nggak nampak dalam kehidupan digital kita gitu kan? Ngeri nggak? Dan hal ini, kalau kalian terusin ya, itu akan berbuah bagi maut. Nah, kalau berbuahnya buah-buah roh enak. Nah, ini buahnya buah maut gitu. Ngeri nggak loh? Buahnya buah maut. Mengerikan. Kenapa saya bilang mengerikan? Buahnya buah maut. Roma 7 ayat 5 itu udah jelas. Clear. Dia bilang, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, if we live in a flesh, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Agar kita berbuah bagi maut. Garis bawahin. Kita kalau nurutin kehidupan digital kita secara terus-menerus, kita menghambakan diri, kita menjadikan itu berhala dalam kehidupan kita, maka kita sedang hidup di dalam daging. Kita sedang dirangsang hawa nafsunya untuk melakukan dosa. Dan itu terus bekerja di dalam hidup kita. Keterikatan itu akan terus kegulung-gulung. Hingga akhirnya kalian nggak sadar, buahnya maut. Nggak bisa hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Nah, mau loh. Kalau nggak mau, pikirin baik-baik nih, saya ngomong. Pikirin bener baik-baik. Selamatkan hidup kalian mumpung kalian masih muda. Batasin diri kalian. Make your own priority. Prioritaskan Tuhan nih dalam semua. Control yourself. Kontrol diri kalian. Jangan biarkan orang lain mengontrol diri kita. Orang lain siapa? Kehidupan digital dong. Hukum manusia dalam segala hal. Saya pengaruhi kamu atau kamu pengaruhi saya. Itu hukum interaksi sosial seperti itu. Saya pengaruhin kamu atau kamu pengaruhin saya. Kalau kamu nggak mau pengaruhin saya, ya kamu pengaruhin saya aja. Atau saya pengaruhin kamu, begitu juga sebaliknya, gitu. Kalau kalian ingin berbuah maut, ya udah silahkan, terusin aja. Sadar nggak sih kita tentang hal ini?
Jadi jangan jadikan hawa nafsu kalian sebagai berhala yang kita sembah setiap hari hingga akhirnya itu bisa berbuah manis bagi maut. Berbuah manis bagi maut. Kalau berbuah manis bagi Tuhan mah enak ya. Ini berbuah manis bagi maut. Gimana tuh, apa kabar dunia? Nggak usah, nggak enak. Mati deh kita. Nggak tinggal dalam kekekalan yang luar biasa bersama Tuhan. Kita tinggal di dalam kekekalan yang perih, menyakitkan. No way. Saya nggak mau. Mumpung masih hidup, ya kan? Kalian yang muda-muda, yuk mulai dipikirin nih. Ini PR besar buat kalian. Kalau nggak ada yang ngomongin ini kepada kalian, how come your future? Saya nggak tahu nih. Ingat loh, Tuhan itu ingin kita menjadi serupa seperti Kristus. Bener nggak saya ngomong? Tuhan ingin kita serupa seperti Kristus. Ingat ini, Alkitab itu mengajarkan kita ada beberapa hal agar kita itu senantiasa berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Berpikir benar dijelaskan di Filipi 4 ayat 8. Bunyinya gini nih. Nah tuh yang nggak baca Alkitab, mulai paham nggak nih? Saya juga kalau nggak ngebaca saya nggak ngerti. Itu teringat begitu saja karena pas saya membaca Alkitab itu. Yuk kita baca lagi. Gimana sih berpikir benar? Filipi 4:8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Nanya nih, mau menghujat orang, komentar-komentar buruk seperti halnya netizen yang maha besar dan maha benar. Ada nggak yang disebut kebajikan dan patut dipuji? Pikirin aja tuh. Disuruh mikir loh nih ayat. Kita disuruh mikir sebelum kita bertindak. Sebelum kita bertindak dalam dunia digital kita, karena konteksnya kehidupan digital ya. Kita harus mikir dulu. Saya melakukan ini mulia nggak? Saya melakukan ini adil nggak? Saya melakukan ini suci nggak? Saya melakukan ini manis nggak? Bikin konten misalnya, manis nggak nih konten saya? Memuliakan Tuhan nggak? Meskipun kemasannya dunia gitu. Sedap didengar nggak omongan saya nih? Komentar saya sedap didengar nggak nih? Apakah saya memberikan ujaran kebencian? Atau saya membawa kasih di dalam setiap apa yang saya lakukan? Ingat, semua kebajikan dan patut dipuji itu perlu digarisbawahin. Dan pikirkanlah semua itu. Berpikir benar, ya. Berkata benar sekarang. Efesus 4:25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Dunia tuh ya, kalau bikin hoak tuh nggak nanggung. Wih, pinter. Berita apa dibolak-balik jadinya begitu begini, tujuannya sesuai dengan yang diinginkan dari pembuat berita. Sedangkan it's not the truth, itu bukan hal yang sebenarnya. Diolah sedemikian rupa supaya itu seolah-olah benar, sedangkan nggak benar gitu loh. Bisa banget kehidupan digital. Iklan gitu, nggak sesuai tapi dibikin, wah sepertinya begitu. Berkata benar nggak? Jadi buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita ini sesama anggota. Kalau udah dunia bikin hoak-hoak begitu, dunia bikin komentar-komentar yang berdusta, yang suka bohong gitu, udah deh gak usah diikutin. Kita gak level. We are not at the same level dengan mereka. Gak level. Level kita tuh jauh lebih baik. Kita serupa segambar dengan Tuhan loh. Gak level dengan orang-orang seperti itu. Gitu. Bertindak benar. Amos 5:24b. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Penting banget kalian bertindak benar, ya. Karena apa? Ketika kita bertindak benar dengan kebenaran yang sudah Tuhan berikan melalui firman Tuhan, kebenaran itu akan mengalir seperti sungai yang selalu mengalir, dibilang di sini. Selalu mengalir dan akan terus mengalir.
Tapi kalau kita bertindak benar ya, kalau enggak ya udah. Kan sulit kalau kita ngomongin bertindak benar, nggak ada ceritanya bertindak benar. Gimana kalian bisa bertindak benar sedangkan kehidupan kalian sehari-hari aja ngisi kebenaran nggak ada dalam kehidupan kalian. Yang dibaca berita gosip, yang dibaca YouTube gosip, yang dibaca YouTube yang yang ditonton YouTube yang nggak bagus, yang tidak layak kita duplikasi gitu. Tuh, ingat. Sebab jika kita hidup itu harus untuk Tuhan. Dan jika kita mati harus mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita ini adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Saya ulang ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kalau kalian melakukan hal-hal yang sifatnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, yang negatif, kita itu tidak satu level dengan hal itu. Saya kasih tahu ya, kalian lebih berharga loh. Hidup mati kita tuh untuk Tuhan. Ingat itu. Nggak selevel kita dengan iblis tuh nggak selevel. Kita itu harus nginjek-nginjek mereka gitu. Mereka ada di telapak kaki kita tempatnya. Mereka licik. Sehingga menyebabkan kita sering jatuh. Tuh. Makanya harus kita memikirkan semuanya itu. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Garis bawah yang pertama ya, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Saya bilang tadi, kita tuh harus benar-benar berjerih payah dan berjuang untuk mengatasi ini semua. Kenapa begitu? Licik iblisnya. Kalau kita nggak berjerih payah, kita nggak berjuang, kita bakal jatuh dan jatuh lagi. Bener nggak? Mau jatuh berapa kali? Orang benar 7 kali jatuh dia bangkit lagi. Tapi masa sepanjang seumur hidup kita bakalan jatuh bangun. Enggak kan? Kalau bisa sebelum 7 udah bangun, berhenti, stop. Firman udah bilang 7 kali orang benar jatuh tuh bangun lagi. Jangan sampai 7 deh. 4 aja lah, 3 aja deh bangun. Supaya ngajak orang lain gak jatuh lagi gitu. Oleh sebab itu saya kasih tahu lagi ya, jangan lengah. Ini tuh peperangan, saya bilang. Peperangan rohani. Jadi kita harus sadarin itu supaya kita sama-sama berjuang menghadapi semua ini. Dan taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan saya kasih tahu, harus yakin bahwa kita akan menjadi pemenang. Harus yakin. Kalau nggak yakin, udah deh, iblis mau bikin apa, teknik trik baru apa, lengah sedikit kita, hancur hidup kita. Terseret arus yang tanpa kita sadarin itu membentuk kehidupan kita sekarang. Sangat mudah. Manusia tuh lemah ternyata. Setelah saya pelajarin struktur ilmu sosial, struktur ilmu kemanusiaan, manusia tuh lemah, mudah dipengaruhin. Karena kita memiliki indera. Supaya tidak mudah dipengaruhi dengan hal yang sifatnya negatif, apalagi khususnya dari iblis ya. Apa kuncinya? Udah sering saya katakan setiap kali saya khotbah, read your Bible every time. Before you do everything, read your Bible first. Udah baca aja masih jatuh. Apalagi gak baca. Udah baca aja masih hidupnya gak bener. Kena pengaruh lagi, apalagi gak baca gitu. Read your Bible first. To control your hawa nafsu. Gitu. Untuk kontrol hawa nafsu kalian. Gak sadar iblis tuh kita dimain-mainin gitu. Seenaknya dia. Ini orang capek nih dia. Ternyata disajikan tampilan di sosial media. Klik sana, klik sini tanpa kita sadari gitu. Boom, maut. Ya. Ingat ini, Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu.
Lagi ya. Ingat ini. Galatia 5 ayat 19 menyebutkan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Kehidupan digital kalian, pikirin, apakah hawa nafsu menguasai kalian atau tidak? Ataukah firman yang menguasai kalian ketika kalian berkehidupan secara digital? Semua yang baik, semua yang benar, pikirkan semua itu. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang mulia, pikirkan itu semua dalam kehidupan digital kalian. Buang dusta, berkata benar, agar kita tetap benar di hadapan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saya kasih tahu lagi nih. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tuh enak nggak loh firmannya? Kalau kalian ngerasa bahwa kalian milik Kristus, saya tanya dulu ya, kalian milik Kristus atau bukan? Jawab secara virtual. Dalam hati kalian, milik Kristus bukan? Yang tahu jawabannya kalian. Kalau saya milik Kristus. Ketika saya memutuskan bahwa saya milik Kristus, so that is why. Jadi, saya harus menyalibkan daging saya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Segala hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu, keinginannya. Jelas loh, hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu tuh hidup. Punya keinginan. Keinginannya apa? Dosa, maut. Salipin, gak enak emang, susah, jatuh bangunnya berkali-kali. Tapi kalau kalian mau, selalu akan ada jalan dan selalu akan ada kekuatan. Jadi ya, mari kita hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14 tuh yang bilang. Hidup kalau kita tuh mau sebagai disebut anak Kristus nih, ya, milik Kristus nih, kita tuh hidup harus sebagai anak yang taat dan tidak menuruti atau mentaati hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kita bodoh. Bodoh kita. Kalau udah pinter ya udah jangan dibilang pada waktu bodoh. Hanya orang bodoh yang nurutin hawa nafsunya, yang menguasai dirinya dengan hawa nafsu, yang dikuasai oleh hawa nafsu. Orang bodoh lo dibilang jelas. Bodoh. Mau jadi orang bodoh enggak kan? Kalau udah pinter, taat dan jangan turutin hawa nafsu. Hiduplah sebagai seorang yang freedom. Bebas. Karena Tuhan beserta kita. Gitu. Ya. Jadi saya harap kalian berpikir baik-baik. Kalau perlu nih ulangin lagi videonya. Tonton lagi dari awal. Nggak apa-apa. Yang penting saya berdoa kalian selamat di garis finish, kita sama-sama finish well. Terus berjuang, waspada, perang. Supaya kita tidak berbuah maut, tapi berbuah manis di depan Tuhan. Ingat itu. Tolong ya, saya minta tolong nih. Waspada, berpikir setiap saat. Dan baca firman. Berdoa, minta tuntunan Tuhan, agar Tuhan menuntun kita benar-benar ke jalan yang benar. Dan kalau kita belok, Tuhan lurusin gue. Kalau kita gak sadar, Tuhan tolong lurusin gue ketika gue buta gitu. Minta begitu sama Tuhan. Ya, oke. Dan saya harap kalian benar-benar memikirkan ini semua. Gak cuma selesai nonton, kelar gak. Pikirin, catat kalau perlu ya. Oke? Saya yakin kalian bisa, saya yakin kalian mampu, dan saya yakin kalian akan menjadi generasi zilenial, generasi sebagai yang generasi pemenang. Berbuah manis buat Tuhan. Amin. Oke, saya rasa cukup. Itu aja PR-nya. Dan saya harap kita akan bisa ketemu secara real time. Dan saya akan tanyain semua itu. Ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan melalui apa yang sudah Engkau berikan kepada hamba Tuhan Yesus.
Dan hamba berdoa Tuhan agar benih yang hamba tanam Tuhan, benih tersebut dapat mampu tumbuh Tuhan dengan baik atas hati-hati setiap orang yang mendengarkan, yang melihat apa yang hamba sampaikan Tuhan Yesus. Tuhan, hamba yakin dan percaya benih yang ditabur di tanah yang subur tidak akan pernah sia-sia dan akan menuai kebaikan, kemuliaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menabur dan hamba sudah selesai melakukan bagian hamba dan hamba yakin pemeliharaan itu ada di tangan Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau penyertaan-Mu semua hal yang mulia, yang manis dan sedap didengar itu tercurah atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkarya lebih lagi di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami menjalani kehidupan kami beserta dengan Engkau Tuhan dan bersama-Mu kami percaya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi bulan depan, ya. Dan saya harap bisa online, ya. Tuhan berkati, tetap waspada dan tetap berpikir dan tetap berperang sampai kita ketemu Tuhan Yesus, ya. Ingat itu, jangan santai, pikirin semua dan berhati-hati waspada dan jangan sampai kita berbuah maut tapi berbuahlah yang manis untuk kebaikan Tuhan. Amin. Makasih.